Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, dia adalah anak dari Maryam. Jadi ibunya siapa? Nabi Isa itu ibunya Maryam. Kemudian bapaknya siapa? Nggak ada. Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki bapak. Loh kenapa? Gini, dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk turun ke dunia. Kemudian malaikat Jibril dia pun menyerupai seorang laki-laki dan bertemu kepada Maryam, berkata kepada Maryam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu seorang anak, dan anak ini nanti akan menjadi nabi dan rasul. Maryam kaget. Kenapa bisa? Sedangkan aku tidak menikah. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Maryam pun melahirkan seorang anak laki-laki di bawah pohon kurma. Awalnya orang-orang curiga kepada Maryam. Wah, jangan-jangan ini Maryam berzina. Banyak orang-orang yang menuduh Nabi atau menuduh Maryam berzina dan menuduh bahwa Nabi Isa adalah anak haram. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan kepada bayi, yang dimana bayi itu adalah Nabi Isa, memerintahkan agar berbicara dan menjelaskan bahwa aku adalah hamba Allah dan Maryam adalah wanita yang salehah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa dia lahir pada tahun 1 Masehi. Sekarang tahun berapa? Sekarang itu tahun 2020 Masehi. Berarti Nabi Isa sekarang umurnya 20 atau 2020 tahun. 2020 tahun. Kenapa? Karena sampai saat ini Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, nanti akan turun pada waktunya. Kemudian ketika Nabi Isa berumur 30 tahun, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus atau menjadikan Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Jadi Nabi Isa itu menjadi nabi dan rasul pada umur 30 tahun. Dan Nabi Isa dia berdakwah, menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Nabi Isa tidak menyuruh atau tidak memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah berhala, tidak. Menyembah patung atau menyembah matahari, tidak. Tapi Nabi Isa itu hanya menyeru umatnya untuk menyembah Allah semata. Ini mentauhidkan Allah. Karena seluruh nabi dan rasul agamanya sama, yaitu agama Islam, dan dakwahnya juga sama, yakni dakwatut tauhid, dakwah agar menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada rasul, kepada umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyeru apa?
U'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah yang kita kenal sebagai taghut. Nah, inilah dakwah Nabi Isa. Dakwah Nabi Isa sama dengan dakwah nabi-nabi yang lain, sama dengan dakwah rasul-rasul yang lain. Apa dakwahnya? Agar menyeru untuk beribadah kepada Allah, agar mentauhidkan Allah. Jadi tidak ada kata bahwa Nabi Isa itu berdakwah agar menyeru umatnya untuk beribadah kepada dirinya. Tidak ada. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Rabb. Tapi Nabi Isa adalah hamba Allah yang taat. Hamba Allah yang saleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat. Yang pertama mukjizatnya yaitu Allah memberikan wahyu kitab Injil kepada Nabi Isa. Kemudian Allah pun menjadikan Nabi Isa agar bisa menyembuhkan kebutaan dan kusta. Kemudian Nabi Isa juga pernah menghidupkan orang yang mati. Dan Nabi Isa pun pernah membuat burung dari tanah. Juga pernah menurunkan makanan dari langit. Nah, ini semua mukjizat Nabi Isa itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi, dia pun berkumpul dan menyerang Nabi Isa, menangkap Nabi Isa. Setelah menangkapnya, mereka pun menyalib Nabi Isa. Tapi ternyata yang disalib oleh mereka itu bukan Nabi Isa, tapi seseorang, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian setelah diangkat ke langit nanti akan turun. Tapi kapan? Nanti ketika Dajjal telah muncul dan Nabi Isa pun akan turun untuk membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa sekarang belum meninggal. Beliau masih ada di atas langit. Nah, inilah anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit kisah tentang Nabi Isa yang dimana kalian bisa baca lagi di buku panduan kita atau di buku-buku yang lainnya. Silahkan kalian baca. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Ustadz agar kalian senantiasa terus semangat untuk belajar dan berbakti kepada orang tua dan membantu orang tua, tidak membantah kepada orang tua. Hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Akhukum fillah, Abu Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.